Kasih kita melihat dinamika penyebaran COVID-19 di Jawa Timur sudah meningkatnya luar biasa. Seluruh kabupaten kota sudah semuanya merah, artinya bahwa harus ada kewaspadaan berganda dan kesiapsiagaan yang makin luas. Sebetulnya Pemprov pada pertengahan Maret itu sudah menyiapkan beberapa hal untuk bisa melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal seperti sekarang ini. Rumah sakit Menur misalnya, gedung yang baru sama sekali itu kita dedikasikan untuk pasien COVID-19. Saat mungkin teman-teman ikut kami ke Rumah Sakit Menur saat itu, bahasa saya, kita siapkan mudah-mudahan tidak terpakai. Ternyata penuh juga. Kemarin posisinya ada 104 pasien di sana. Ekstensifikasi di Sutomo juga dari 8, 20 dan seterusnya. Pasien per hari ini dari 115. Tapi kan kita ingin bahwa yang di rumah sakit rujukan itu yang pada kondisi berat. Yang ringan sampai sedang, seyogianya kita siapkan di rumah sakit lapangan seperti sekarang. Sehingga daya tampung rujukan itu makin besar, kemudian yang lain juga tetap bisa kita tampung. Tentu harapan kami adalah masing-masing kabupaten kota melakukan hal yang sama. Karena sesungguhnya kewajiban dan tugas utama itu ada di kabupaten kota ketika terjadi bencana baik alam maupun non-alam. Nah, yang sekarang kita ingin lakukan, seberapa banyak rumah sakit, seberapa banyak bed, seberapa banyak tenaga kesehatan kita siapkan. Kalau tidak diikuti dengan kedisiplinan secara konsisten, kepatuhan secara konsisten, tidak akan lutut. Oleh karena itu, bagi seluruh warga Jawa Timur, tolong jaga protokol kesehatan. Kesekian kalinya saya ingin mengajak keluar rumah wajib pakai masker, keluar rumah wajib physical distancing. Selesai tugas langsung kembali ke rumah. Lakukan pola hidup bersih dan sehat. Pola-pola seperti ini harus kita lakukan. Kerumunan di mana saja hari ini berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Tetapi COVID ini kan sesuatu yang kompleks, makanya kita pisahkan. Yang OTG, orang tanpa gejala tapi positif PCR, nanti kita rawat di sini. Orang yang gejala ringan kita rawat di sini. Kenapa kita rawat? Karena isolasi yang diperkenankan di rumah ternyata sebagian besar itu dalam tanda petik tidak memenuhi syarat. Isolasi itu tujuannya mencegah penularan. Kalau rumahnya kecil, keluarganya besar, ya tidak mungkin. Ya, nanti kita isolasi di sini. Makanya kita buat ruangannya senyaman mungkin. Jadi nanti satu ruangan ini ya untuk dia. Makanya kita pisahkan di sini. Manajemennya di sini terpisah. Ini ada siap, besok pagi siap. Jadi kemarin BAST-nya sudah di ACC oleh Kepala Balitbangkes, ditandatangani oleh Pak Sekda dan Balitbangkes. Nah, jadi mulai kemarin sudah resmi dipinjam Pemprov selama 1 tahun. Rencana sudah ada yang mau menempati atau mungkin sudah mengontak? Ada, sudah banyak. 2 hari yang lalu sudah ada pasiennya ke sini. Ya, sudah mau di sini. Saya alihkan ke Menur. Dok, ini kan di dalam katanya ada ruang ICU dan Bukan beberapa ya. fasilitas pendukung. Ya. Apakah tempat ini nanti dijadikan rumah sakit khusus penanganan COVID? Nah, jadi ini nanti kan lihat perkembangan. Kita berharap di sini hanya OTG sama ringan, sedang pun sedang ringan gitu ya. Kenapa saya berikan ICU? Karena perkembangan penyakit ini tak bisa diprediksi. Bagus, tahu-tahu sesak. Makanya harus tetap ada ICU-nya. Setelah minta intubasi, masuk ICU, kalau ada sesak kita kirim ke Sutomo atau rumah sakit. Nah, kalau di sana tidak ada fasilitas, harus di sini dulu sampai di sana ada fasilitasnya.
Sesuai yang kita tahu bersama bahwa ini menjadi salah satu kan menerima dan merawat pasien baik terutama yang PDP, ODP, dan OTG yang rawat jalan. Nah, oleh sebab itu kita memiliki SOP ya. Kita buat SOP bagaimana protokol-protokol yang harus kita jalankan di sini, dan setelah itu kita selesai dengan SOP dan protokol itu, maka kita coba untuk praktekkan. Jadi prakteknya adalah melalui simulasi yang kita cek akhir semua kelengkapan. Jadi kita harapkan bahwa warga kita warga kita ini mereka tinggal masuk saja, mereka sudah tidak mikir mau ini, mereka tinggal masuk, mereka bisa beristirahat di sini. Dan untuk ini sudah cek kesiapan akhir, mudah-mudahan hari ini kita sudah mulai masuk. Jadi kita buat ini adalah hotel asrama haji. Ya, jadi mereka feels like home, mereka merasa berada di rumah. Kita akan berusaha membuat mereka nyaman di sini, merasa di rumah maupun di hotel. Ya, jadi kita nanti buat sistem ini persis hotel. Jadi kita ada reception. Jadi nanti kalau mereka butuh room service, kita juga nanti akan ada room service dan lain sebagainya, itu semua kita siapkan. Di asrama haji ini nanti mereka tidak di pintu gerbangnya biasanya, tapi ini yang di sebelah barat ada jalan khusus. Dari sana mereka nanti langsung masuk, kemudian berhenti di sini. Dan sebelum itu kita sudah memiliki data siapa saja yang masuk, tinggal kita memberikan mereka nomor kamar dan kita memberikan penjelasan di sini. Kita antar, kemudian kita serahkan kepada petugas medis yang ada di situ untuk rekam medisnya. Setelah itu mereka kita antar untuk naik ke kamarnya masing-masing. Dan sebelum ditempati oleh teman-teman pasien, itu ini disterilkan ya dari kemarin ya? Iya, ini sebelumnya kan kosong, dimanfaatkan hanya 1 tahun sekali. Jadi kita kerja bakti kan sudah dapat 2 hari ini ya. Kita kerja baktikan. Kita kerja baktikan, kita bersihkan semua, kita ganti yang rusak-rusak dan spraynya dan sebagainya, tempat tidurnya. Yang penting kita buat mereka senyaman mungkin di sini dan fasilitasnya tidak kalah dengan di hotel. Artinya jadi ini ruangan ber-AC ya. Ini kita lengkapi, nanti mereka bisa cuci sendiri. Kemudian mereka nanti bisa mandi. Ini sudah kita lengkapi. Jadi mulai odol, sikat gigi, kemudian sabun mandi, ya, sabun mandi, termasuk sisir, ya. Kemudian juga masker. Kemudian ada hand sanitizer untuk pencukur dan juga untuk sabun cuci. Ya. Kita lengkapi mereka. Jadi 1 orang, kalau wanita kita tambahi dengan pembalut. Ini sabun ini. Makanya kita nanti di sini tata aturannya nanti kita berikan sapu. Kita berikan juga tadi ember, harapannya mereka juga punya aktivitas di kamar dengan melakukan pembersihan sendiri. Seperti itu nanti.